Kondisi sosial masyarakat manusia pada abad ke-21 ini sebetulnya berada dalam kondisi di mana 1400 tahun yang lalu dengan kondisi yang sama, yaitu di awal ketika Rasulullah Muhammad hadir, dibangkitkan oleh Allah di Jazirah Arab. Di mana kesamaannya? Pada masa itu manusia berada dalam sekte-sekte, berada dalam partai-partai, berkelompok-kelompok di Jazirah Arab itu. Ada berbagai macam kabilah. Nah, hari ini persamaan daripada kelompok-kelompok itu, manusia mendirikan partai-partai, sehingga setiap orang yang berada dalam kelompoknya dia merasa bangga, ada fanatisme kelompok gitu. Sehingga menjadikan dia merasa paling hebat. Kemudian dia akan menjas kelompok yang lain itu tidak benar, tidak baik di bawah kelompok dia, sehingga terjadilah penindasan. Maka efek daripada kondisi seperti itu, timbullah krisis, baik itu krisis ekonomi, krisis moral, gitu. Bahkan yang paling parah lagi, mereka sudah tidak lagi memperhatikan keselamatan seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Hal itu terjadi karena memang kondisi manusia sudah dikuasai oleh nafsu syahwat untuk menguasai manusia lain. Dalam bahasa yang sering kita dengar, manusia menjadi penjajah atas manusia lain. Manusia memperbudak kepada manusia lain. Hal itu terjadi karena memang dunia sedang dikuasai oleh dua kekuatan besar. Di mana dua kekuatan besar itu akan berusaha sekuat tenaga agar manusia ini tidak ada dalam satu kesatuan yang utuh, seluruh umat manusia ini. Pada masa itu dua kekuatan yang menguasai kondisi global, yaitu kekuasaan Romawi dan kekuasaan Persia, atau blok barat dan blok timur di masa itu. Sehingga kedatangan Rasulullah Muhammad pada saat itu adalah mengajak manusia untuk kembali kepada satu sistem, di mana sistem itu mengajak dan menjanjikan kepada sebuah kehidupan yang tertata, kehidupan yang damai sejahtera sesuai dengan fitrah yang diundangkan, sesuai dengan fitrah yang diberikan oleh Sang Pencipta, agar manusia itu bermanfaat bagi manusia lain. Bahkan bukan hanya kepada sesama manusia, manusia bisa juga bermanfaat bagi alam sekitarnya. Karena manusia harus menjadi makhluk yang bisa memanfaatkan alam ini dengan seimbang. Karena akan bermanfaatnya alam ini tatkala memang manusia bisa menyeimbangkan daripada manfaat-manfaat yang terkandung di alam ini. Nah, dengan kondisi terpecah belahnya dalam bentuk partai ataupun bangsa, sehingga mereka punya ideologi masing-masing di setiap partai dan bangsanya, inilah yang tidak pernah disadari oleh masyarakat Quraisy pada saat itu, bahwa kondisi seperti itu sebenarnya sebuah kondisi yang menurut firman Allah itu adalah kondisi mensyarikati gitu, atau kondisi musyrik. Manusia berpecah belah karena memang kehidupannya tidak berada dalam koridor fitrah yang sudah digariskan oleh Allah. Di satu sisi dia mengakui bahwa pencipta semesta raya ini adalah Sang Pencipta
Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain dia juga menghamba kepada raja-raja manusia, yaitu penguasa dunia ini gitu, yang membuat juga sebuah undang-undang untuk kepentingan kelompoknya, sehingga manusia menjadi terpecah. Ini yang tidak pernah dibahas dan tidak pernah disadari oleh masyarakat pada saat itu. Sehingga munculnya Muhammad Rasulullah dengan firman Allah, dia membaca kondisi pada masa itu berdasarkan perspektif wahyu, sehingga terjadi pertentangan dengan mainstream pada masa itu, bahwa Muhammad dianggap membawa satu ajaran yang bertentangan, bahkan akan memporak-porandakan kehidupan yang sudah ada. Padahal sesungguhnya dia mengajak kepada sebuah nilai yang utuh, nilai fitrah yang sudah benar, yang sudah teruji. Karena dia tidak membawa ajaran yang baru, dia hanya ingin mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Proses pengembalian yang dilakukan oleh Muhammad untuk menyelesaikan kondisi manusia pada saat itu memang tidak instan. Gitu. Beliau membutuhkan waktu 23 tahun sehingga baru berhasil mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Tentu dengan metode-metode yang akan kita kupas pada sesi berikutnya.